Nurul Iman ini Masjid Agungnya bukan? Bukan, Masjid apa? masjid biasa Pak, cuma dekat daerah perkantoran. Oh, kenapa milihnya masjid ini? Karena dengan masjid ini banyak para jamaah yang singgah dan infak-infak yang didapatkan lumayan untuk bisa diatur dalam laporan keuangan ISAK 35-nya Pak. Kamu tahu dari mana dia banyak infaknya? Biasanya diumumkan Pak. Kapan? Biasa habis Jumat, kadang kedengaran diumumkannya berapa atau habis sholat zuhur. Berarti dekat Dan rumahmu. itu, iya Pak, nggak jauh. Bukan kamu yang sholat Jumat. Oh, bukan Pak, Kalau dikasih tahu orang tua kamu. bukan. Atau orang tua kamu pengurusnya. Oh, bukan Pak, Atau bukan ya? bukan. Oke, baik, Udin. Ini saya mulai dari yang paling ringan dulu ya. Iya, Pertama, eh, tidak ada eh, minim sekali referensi dalam proposal penelitian kamu ini ya, atau daftar pustaka. Saya nggak tahu kenapa ini menjadi kesalahan yang sama dan berulang-ulang di mahasiswa kita. Seolah-olah menulis tanpa referensi itu bisa-bisa aja gitu. Salah ya, argumentasi seperti itu ya. Menulis apalagi dia proses untuk ilmiah itu harus dengan referensi. Saya nggak tidak ada hanya satu yang saya lihat di bab satu itu referensi kamu itu pun sudah sangat tua. Referensi yang harus kamu gunakan minimal di 5 tahun terakhir. Oke. Tulisan tanpa referensi itu artinya tidak ada informasi ya. Mungkin nah kalau iya. tulisan atau penelitian tanpa informasi berarti itu percuma. Jadi tidak apa ya, tidak harus kita lakukan lah penelitian itu tuh. Jadi saya rasa penelitian kamu ini nilainya percuma aja gitu ditulis. Selanjutnya, tidak ada urgensi dari penelitian kamu ini. Kamu tidak jelaskan apa sih tingkat kepentingan dari penelitian ini. Kemudian tidak menarasikan uh, dukungan dari penelitian terdahulu. Terus uh, tidak ada masalah yang kamu tampilkan dalam penelitian kamu ini. Tidak ada data sama sekali. Jadi saya takutnya penelitian ini asumsi gitu. Nah, penelitian itu tidak boleh asumsi. Dia harus berdasarkan data dan fakta. Dan masalahnya betul-betul ada gitu. Walaupun tidak terjadi di lokasi penelitian kita. Nah, sekarang saya tanya, apa masalah dari penelitian ini? Jadi di masjid-masjid yang ada di sekarang ini masih kurang memahami bagaimana cara dalam membuat laporan Kenapa jawabnya kayak gitu? dari fenomena yang ada, fenomena yang saya lihat dan penelitian-penelitian terdahulu yang saya baca bahwa masih kurangnya petugas masjid memahami laporan keuangan secara penggunaan laporan keuangan menggunakan ISAK 35. Ada data, misalnya ada berapa Uh, masjid yang menggunakan ini, berapa masjid yang tidak menggunakan menyusun laporan keuangan ada. hmm, belum ada Pak, belum dapat. Jawaban kamu tadi itu hanya asumsi aja karena tidak ada yang kamu tampilkan. Siapa tahu Dewan Masjid itu sudah melakukan survei. Nah, kan kamu bisa ambil data dari Dewan Masjid misalnya, atau data dari lain lah tentang laporan keuangan. Karena laporan keuangan untuk masjid dan nirlaba itu sudah sesuatu yang penting dan pengurus wajib atau aware atau peduli ya uh, untuk menyusun laporan keuangan ini. Oke, itu ya di bab satu untuk kesalahannya masih major. Kemudian dari rumusan masalah juga itu tidak mampu untuk menggambarkan keadaan dari proses penelitian kamu secara utuh, jadi uh, otomatis orang akan membacanya masih sangat bingung. Yang kedua, dari kajian pustaka atau dari bab 2
Untuk kerangka berpikir juga masih sangat kurang pola kamu untuk menjelaskannya. Kerangka berpikir itu instrumen penting ya, atau komponen penting dalam proses penelitian. Kenapa? Karena kalau kita membaca penelitian semuanya itu agak perlu waktu. Nah, di mana kita bisa membaca secara ringkas? Kita bisa baca secara ringkas itu salah satu di antaranya atau satu di antaranya adalah di kerangka berpikir, karena di situ kamu jelaskan alur dari penelitian kamu. Nah, makanya kerangka berpikir kamu ini bukan membuat orang paham, justru membuat orang bertanya lagi gitu. Jadi apa penelitian ini? Nah, ini yang harus kamu perhatikan sehingga di bab 2 penelitian kamu juga kesalahannya masih sangat major. Selanjutnya di bab 3 di referensi yang kamu gunakan sangat minim, tapi tiba-tiba di daftar pustaka tuh ada gitu dah, pustakanya malah ada banyak gitu, tapi di tulisan utuh itu malah nggak ada sama sekali referensi kamu, hanya beberapa yang saya temukan, makanya aneh gitu. Kemudian terkait dengan referensi kamu masih juga ada tahun yang cukup tua ya. Nanti di referensi itu 5 tahun terakhir itu harus kamu gunakan. Kemudian tidak dilengkapi dengan teknik analisis yang memadai ketika kamu. Nanti kamu akan menggunakan apa, membuat datanya apa, ini jenis yang mana. Nah itu tidak kamu jelaskan. Sehingga kalau dibaca ya tetap masih ini apa gitu. Ya, Pak. Tadi di bab 3 masih kurang teknik analisis dan penjelasan mendalam terkait dengan metode dari penelitian kamu. Ya, saya juga bisa simpulkan bahwa kesalahan di bab 3 kamu ini cukup major. Mudah-mudahan saya rasa cukup ya